Oke, selamat pagi anak kelas 3 semuanya. Ya, 3A. Pagi, Pak. Dan wali kelasnya ya tentunya ya. Pagi, Pak. Hari ini kita ada dua agenda penting ya. Yang pertama kita akan belajar dulu. Belajarnya itu tentang 2 pelajaran saja. Tapi yang satu pelajaran SPDP khusus 3A dan 3C itu sudah ada di Classroom. Jadi nanti bisa kalian lihat. Dan untuk pelajaran yang Indo dan Mat, Bapak akan jelaskan hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama satu lagi nanti agenda tentang PAS ya. Kita proyeknya apa aja, nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Kelas 3A? 3A. Kelas 3 semua. Siapa yang memimpin doa? Siapa yang mau berdoa? Kalian tiap hari berdoa, masa suruh memimpin doa gitu aja nggak bisa? Kan malu. Malunya bukan sama Bapak atau sama kalian ya, sama Tuhan kalian sendiri. Ya. Ini pelajaran agama disangkut-sangkutin ini. Kalian kan berdoa tiap hari. Masa mau doa memimpin kayak gini aja harus malu dan harus pangiri-iri. Dalam bahasa Sundanya kayak gitu sih. Siapa yang memimpin doa? Bapak nggak akan tunjuk ya. Siapa yang memimpin doa? Raise hand di aplikasi aja, raise hand-nya. Kalau enggak kita belum akan mulai loh. Biarpun udah Bapak rekod, tapi belum Bapak akan mulai. Nggak apa-apa. Malah Bapak nyantai kan. Jangan. Siapa yang memimpin doa? Oh ya, silahkan Veronica. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini saya dan teman-teman mau belajar. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami, guru-guru kami, agar belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Veronica untuk doanya hari ini. Semoga kita semuanya terberkati oleh Tuhan ya. Karena kita sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Oke, kita akan Indonesia Raya dulu. Nanti boleh. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Tadi hilang toh? Bentar, Indonesia Rayanya hilang. Bentar. Nah. Oke. Boleh kalian format, boleh kalian mengikuti lagunya, ya.
Rekap grab, terima kasih. Ini sepertinya Losa mau ikut bicara dulu nih ya. Untuk menyapa kalian, boleh nggak kira-kira ya? Sebelum nanti ke pelajaran Bapak sama Pak Thomas. Ya, di sini Losa akan menyapa kalian dulu. Silakan Losa. Alia. Selamat pagi anak-anak. Jauhan Lause. Ya, semoga kalian semua sehat diberkati Tuhan ya. Jauhan Lause. Panjang ya. Pagi hari ini Lause mau sedikit aja nggak lama. Oh, kebenaran waktu ini adalah jam pelajaran Lause ya. Lause mau kasih tahu bahwa Lause sudah kirim di Google Classroom bahan mengenai PAS ya. Udah diterima belum? Belum tahu ya? Video YouTube itu. Iya betul, YouTube. Tadi sudah lihat. Jauhan Lause. Ah ya. Sebelum ini Lause mau cara membacanya aja ya. Kalau bisa lihat ya bisa sekalian Lause ngomong itu kamu sambil lihat gitu ya cara membacanya karena nanti yang dinilai adalah cara yang membacanya ya. Oke ya. Jadi Lause akan baca di sini ya. Perhatikan baik-baik ya. Ya, oke, perhatikan ya. Ni hao ya, wo jiao titik-titik. Nah, nanti titiknya itu dipakai nama kamu ya. Nah, misalnya namanya Kenjo, wo jiao Kenjo. Halo, nama saya Kenjo ya. Wo jiao Kenjo. Terus wo cai yosu dan so xiao xie xie si. Wo cai yosu dan so xiao xie xie si. Perhatikan bacanya ya. Saya bersekolah di SD Yosu dan so. Terus wote xie xiao hen tuo, bukan wode ya. Wote xie xiao henta, bukan hendak ya. Jadi sekolahku sangat besar. Perhatikan cara bacanya. Nah, yang terakhir xie xiao li yu jiao se tu su guan pan kung se. Xie xiao li itu di dalam sekolah ada kelas, perpustakaan dan kantor ya. Jadi perhatikan cara membacanya ya. Kalau seulang lagi boleh ya. Ni hao wo jiao titik-titik nama kalian. Terus wo cai yosu darso xiao xie xie si. Ya, saya bersekolah di SD Yosu Darso. Kemudian yang ketiga wote xie xiao henta ya, bukan hendak tapi henta bacanya. Terus xie xiao li yu jiao se tu su guan he pan kung se. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam sekolah ada kelas, perpustakaan ya dan kantor. Oke ya anak-anak ya. Xie terima kasih. Tolong nanti kamu kalau kata Lause kirim nanti ya, lihat aja kabar dari Pak Brahma ya. Ya nanti untuk bahan pas tolong dipelajari baik-baik, diakurkan dengan ucapan dari Lause. Kalau kalian betul semua nilainya 100. Terima kasih anak-anak ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Bapak datang lagi. Nah, tadi udah ya Mandarin ya. Semoga kalian bisalah ya mengikuti nanti prakteknya gimana. Nah, semoga kalau belum bisa, nanti silakan putar lagi rekamannya hari ini, oke? Nah, sekarang giliran Bapak ya. Saya dulu ya Pak Thomas ya. Biar nanti Pak Thomas sekalian ke belakang berbusa-busa gitu ya. Dibuka dulu. Aku dulu gimana? Aku soalnya mau ke bawah ya. Iya ya, Pak Thomas dulu baru nanti saya. Silahkan Pak. Ayo kita tinggal loh Pak Abram. Aku live belum kok ya. Selamat pagi Pak Thomas. Ya baik anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini Pagi Pak Thomas.
Pagi Pak Thomas. Pagi Pak Thomas. Selamat pagi Pak Thomas. PAS Pagi ya. Pak Thomas. Ya. Selamat pagi Pak Thomas. Nah, Selamat pagi Pak Thomas. anak-anak silahkan di-mute dulu. Jadi selama nanti ketika Bapak sedang menjelaskan, tidak ada yang berbicara ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan nanti kalau Bapak sudah selesai. Oke, sudah siap anak-anak ya? Baik, untuk kegiatan PAS kita, nanti ya, kegiatan PAS kita. Dan Bapak share langsung. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Apa judulnya? Sudah Pak. Sweet home. Home Sweet Home. Aku punya kan sweet home. Oke. Jadi tema kita hari ini, tema PAS kita adalah tentang rumah kita sendiri. Ya, rumah yang kita tinggali. Nah, bagaimana untuk penilaiannya? Oke, langsung yang pertama. Nanti ada PPKN. PPKN ini yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban kita di rumah. Hak dan kewajiban kita di rumah. Kemarin Bapak sudah menjelaskan ya. Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita apa saja sih di rumah. Nanti silakan kalian bercerita di sini. Berikutnya, bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran. Sudah ya? Saran, awali dengan kata apa? Oke. Berikutnya, matematika. Nah, matematika ini kita akan belajar tentang waktu. Pukul berapa sih sekarang? Jam berapa ini? Ya. Nanti kalian harus mempraktekkan. Yang di Zoom ternyata Mbak bukan di Google Meet. Oh ya udah oke. Yuk. Sudah siap lagi? Sudah di-mute lagi? Oke, untuk matematika Bapak nanti kalian tugasnya adalah mempraktekkan. Ini nanti akan ada hubungannya dengan SPDP, tapi nanti oke, kita nanti. Bapak jelaskan dulu satu persatu. Berikutnya SBDP. Nah, nanti matematika akan berhubungan dengan SBDP. Di sini tugas kalian adalah berkreasi jam, membuat jam dari kardus. Membuat jam. Nah, jamnya nanti akan dipakai dalam pelajaran matematika. Misal gini, Bapak menyuruh kalian nih, Bapak Ibu menyuruh kalian, silakan kalian praktekkan, tunjukkan pukul 8.30. Nah, pukul 8.30 itu berarti jarum pendek kemana, jarum panjang kemana? Paham anak-anak ya? Jarum pendeknya ke angka berapa, jarum panjangnya ke angka berapa kalau pukul 8.30? Bisa saja mungkin nanti pukul 12.00. Nah, pukul 15. Nah, kalian mempraktekkan jamnya. Berikutnya, pelajaran apa ini? Bahasa Sunda. Masih seputar rumah. Kalian menjelaskan alat-alat kebersihan dalam menggunakan bahasa Sunda. Ya. Menunjukkan ini tuh apa sih, sapu bahasa Sundanya apa dan sebagainya. Gunanya buat apa? Gunakan bahasa Sunda. Berikutnya bahasa Inggris. Nah, bercerita tentang keluarga di rumah. Mulai dari ayah, ibu, anaknya. Oke. Berikutnya PLH. PLH ini adalah membuat miniatur rumah dari kardus. Rumah mainan dari kardus, oke? Dari kardus silahkan dibuat miniaturnya. Berikutnya TIK sama dengan menggunakan bahasa Inggris, Family Tree. Jadi kalian ketik, ya, kamu buat di komputer, kalian print, lalu kalian kirimkan atau kalian jelaskan nanti. Ini tentang PAS, Home Sweet Home. Jadi kita tentang seputar rumah. Rumah siapa? Rumah kita sendiri.
ya, rumah kita. Oke, jadi nanti tugasnya PPKN di sini adalah mempresentasikan hak dan kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban kamu apa sih di rumah? Bisa aja misalnya haknya 3, kewajibannya 3. Pak, kemarin haknya 2, kewajiban 2, Pak. 2 ya? Ya contoh, Pak. Jadi 3, mau 2 atau 5 ya. Contoh misalnya seperti itu. Ya. Jadi 2 ya anak-anak ya. Hak kamu di rumah dan kewajiban di rumah. Bahasa Indonesia mempresentasikan kalimat saran berdasarkan suatu peristiwa. Contohnya nih, ketika adik misalnya sedang makan, terus makanannya berserakan. Nah, saranmu apa? Oke, contoh ya. Berikutnya, mempraktekkan waktu sesuai dengan peristiwa yang diceritakan. Nah, misalnya aku tidur pukul 10, jamnya jarum pendek ke angka 10, jarum panjang ke angka 12. Kalian mempraktekkan seperti itu. SBDP membuat jam dari kardus bekas. Ini contoh saja ya, ini hanya contoh. Kalau nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Brahma. Bagaimana bentuknya, ada videonya, cara membuatnya itu ada nanti. Oke. Berikutnya membuat family tree. Family tree. Ya, ini contoh gambarnya kecil saja. Ada kakek, nenek, ayah, ibu. Nah, kalian sederhana menggunakan paint. Ya, menggunakan paint. Berarti nanti ada hubungannya antara bahasa Inggris dan TIK. PLH membuat rumah dari kardus bekas. Ini contoh saja. Ya, ini miniatur rumahnya. Ada pohonnya, ada rumahnya. Mau dibuat istana juga silahkan. Bahasa Sunda ngajelaskeun para buat kebersihan. Eta teh naon? Sapu. Sapu teh gunana keur naon? Sapu gunana keur ngabersihan lantai dan ngepel. Pokoknya itu ya. Oke? Nah, dari semua itu, anak-anak, ini semua akan dirangkai menjadi suatu cerita. Menjadi sebuah cerita. Jadi atau mau sebuah dongeng silahkan. Yang suka mendongeng silahkan. Membuat cerita silahkan. Nah, di sini rangkaian ceritanya, contoh ya, ini contoh saja. Contoh saja. Kalian nanti berkreasi sendiri ceritanya. Ini adalah contoh yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Misalnya, judulnya adalah, ceritaku adalah, rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Nah, hak aku di rumah yaitu titik. Jelaskan ya. Kalian jelaskan tuh hak dan kewajibanmu di rumah pada paragraf pertama. Nah, ini untuk penilaian PPKN. Dan jangan lupa tuh, ada fotonya. Foto misalnya kamu sedang menyapu, atau misalnya foto kamu sedang membantu orang tua mencuci piring, atau misalnya kamu sedang sama orang tua, misalnya duduk bercanda bergurau dengan orang tua. Nah, itu kan mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini paragraf pertama. Ceritanya pertama ya. Setelah cerita berikutnya, berlanjut lagi ceritanya. Pada hari Minggu, diadakan kegiatan membersihkan rumah. Aku mendapat tugas membersihkan kamar. Tetapi, aku tidak bisa membersihkannya sendiri. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, kira-kira ini penilaian apa? Kalau kalian perhatikan baik-baik kalimatnya.
Bahasa Indonesia. Ini berarti penilaian apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Cerita yang kedua tuh, ya. Apa yang harusnya dilakukan? Itu membuat saran. Ya kan? Kalian jelaskan tuh kalimat saran. Sarannya, jangan lupa. Bapak sudah menjelaskan ya kemarin ya. Kalimat saran harus bagaimana. Tuh, sudah 2, PPKN dan bahasa Indonesia. Berikutnya, kegiatan merapikan kamar akhirnya selesai. Kamarku menjadi bersih dan rapi. Ternyata di kamarku itu tidak ada jam. Aku ingin membuatnya. Nah, buatlah jam berdasarkan kreativitasmu sendiri dengan menggunakan bahan kardus bekas. Sertakan foto saat pembuatan minimal 5 foto. Berarti penilaian apa ini? SPDP. SPDP ya ceritanya. Terus berikutnya. Cerita berikutnya nih. Jam yang aku buat sudah selesai. Jam ini akan aku gunakan untuk berlatih tentang satuan waktu. Nah, praktekkan jam berdasarkan perintah guru. Berarti penilaian apa ini? Matematika. Ya. Matematika. Buat itu kamu bawa ke sekolah. Kamu praktekkan, tunjukkan. Misal Bapak menyuruh kalian, silakan praktekkan pukul 7.30. Nah, jarum pendek kemana, jarum panjang kemana? Nanti silakan mulai berlatih dari sekarang ya. Berlatih jam. Nah, sudah 4 penilaian nih. Lalu, ternyata di keluargaku itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Aku akan membuat pohon keluarga dengan menggunakan aplikasi Paint. Setelah itu, aku akan bercerita tentang silsilah keluargaku dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jelas ini mah. Bahasa Inggris dan TIK. Inggris dan TIK. Bahasa Inggris dan TIK. Bahasa Inggris. Oh, belum selesai semua ini. Nanti ada bahasa Sunda berikutnya. Saat, oh iya Pak Bram, yang bahasa Sunda belum dimasukkan. Contohnya itu cerita aja Pak. Nah, contohnya bahasa Sunda misalnya. Bahasa Sunda ini tadi tugasnya adalah menjelaskan parabot kebersihan iman. Bisa saja kamu saat bercerita, saat membersihkan rumah, ada banyak sekali alat yang digunakan. Yang eta, sapu, terus pengki dan sebagainya dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, anak-anak, jadi di sini tugas kalian jangan melihat PLH, Inggris dan sebagainya, tapi buatlah Bapak ingin berharap kalian adalah membuat rangkaian cerita. Oke, fokuskan kalian membuat cerita. Ceritanya harus bagaimana? Cerita yang bisa memuat semua ini nih. Kayak tadi contohnya. Boleh nggak apa istilahnya sama dengan yang dibuat Bapak Ibu guru? Abraham, boleh nggak? Kalau bisa sesuai yang keadaan rumah aja Pak. Ya, sebisa mungkin kalian membuat cerita berdasarkan yang di rumah kalian. Tapi untuk kata-katanya, misalnya Pak, ini kan agak susah nih ceritanya, silakan. Tapi jangan sama banget ya. Jangan plek sama seperti ini. Kalian berkreasi lah cerita. Oke. Paham nggak anak-anak yang Bapak maksud ini? Ini nanti akan di-share ya. Nanti akan di-share, akan Bapak jelaskan juga ke orang tua. Nanti pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 20. Ya, ini juga akan Bapak jelaskan ke orang tua supaya nanti ketika kalian membuat, Bapak Ibu di rumah bisa membantu saat mengerjakan. Pak, ceritanya bagaimana? Di mana buat ceritanya? Anak-anak sudah belajar itu belum?
office atau mengetik? Sudah. Anak-anak sudah belajar mengetik belum di Word? Sudah. Nah, nanti kalian berkreasi tuh, diketik di Word ya. Diketik. Contoh deh, nih Bapak jelaskan. Misalnya ya, sekalian nih. Biar kalian bisa lebih jelas. Sedikit. Nah, kira-kira judulnya apa nih? Judulnya adalah Rumahku. Oh, salah. Rumahku. Udah bisa pakai Microsoft Word. Nah, pintar kalau sudah bisa. Misalnya ini rumahku. Nah, lalu dicerita di sini. Ya, kalian ceritakan tuh yang tadi. Rumah aku mempunyai sebuah rumah yang nyaman. Nyaman. Dan sebagainya. Oke, ceritakan. Supaya rumahku nyaman, maka setiap orang harus bagaimana? Hak dan kewajibanku apa saja di rumah? Membersihkan rumah. Rumah. Itu akan masuk ke dalam penilaian PPKN. Membersihkan Ya? Hak dan membersihkan halaman dan ruang tamu. Nah, pokoknya itu. Jadi intinya kalau kemarin kita membuat puding, oke, waktu PTS kita buat puding ya. Oke, nah sekarang kita berdongeng, bercerita. Kalian bercerita, nanti saat dipraktekkan, dibawa tuh jamnya yang sudah kamu buat, tunjukkan. Terus ceritanya kamu ketik yang rapi, disertai dengan foto-fotonya. Foto kalian sedang mencuci piring. Jadi kita bukan video sekarang. Ya, sekarang kita tidak membuat video. Videonya nanti akan dibantu sama Bapak Ibu guru di sekolah untuk divideokannya. Nanti akan direkamnya di sekolah. Thank you. Ya, jadi nanti silakan mulai dari sekarang kalian sudah pikirkan nih ceritanya mau bagaimana. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham. Jelas anak-anak? Paham, Pak. Oke, kalau jelas, kalau bisa ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Oke. Setelah ini kalian sama Pak Bram sama Mem Nelly ya, Pak Bram ya. Mem Nelly minta tolong nanti untuk menjelaskan matematika yang saya kirim tadi ya. Oke. Nah, saya harus ke bawah. Ya. Oke, terima kasih Pak Thomas. Untuk Anabel ada yang mau ditanyakan dulu, Anabel? Pak, Maaf ya, Anabel putus-putus. Kalian. Anabel mohon maaf, putus-putus ya. Apa yang presentasinya boleh bawa teks? usahakan ya. Kan ceritanya itu kamu yang buat. Masa yang buat sendiri lupa bikinnya gitu kan. Jadi harapan Bapak saat presentasi itu Anabel hanya membawa foto, haknya 2, kewajibannya 2. Jadi sambil bercerita seperti itu. Ya kalau bisa, usahakan kalau bisa. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemura, silakan. Pak, di share-nya di mana ya Pak? Di share apanya? Tugasnya. Tugas yang apa dulu nih? Pak. Hah? Oh, pasnya kan baru nanti akan di-share. Jadi di-share-nya kalau nanti sudah sama orang tua juga. Jadi kemungkinan besok nanti akan ada pertemuan dengan orang tua untuk membahas ini. Jadi baru kalau nggak siang ini, besok ya kita share-nya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ternyata dari yang tugas tadi, oh iya, Feodora silakan. Untuk tugasnya terakhirnya kapan ya, Pak?
Nah, nanti kita akan bahas bersama orang tua kapan terakhir pengumpulannya. Yang penting tujuan Bapak sekarang ini sama Mem Nelly sama Pak Thomas itu supaya kalian lebih cepat dulu mana yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi silakan awali dulu, jangan berharap terakhirnya kapan, masih jauh. Bapak nggak mau seperti itu. Ya, kalau nanti Bapak kasih tahu terakhirnya kapan, pasti kalian masih lama nggak usah, nyantai dulu. Biasanya seperti itu, menyepelekan. Nah, itu Bapak nggak suka. Makanya Bapak nggak akan bilang terakhirnya kapan. Yang penting nanti kalau pas kalian ada jatahnya masuk, presentasi, nah itu yang terakhirnya. Ya, terakhirnya itu pada saat kalian masuk presentasi. Nah, itu terakhirnya. Kalau belum presentasi berarti kalian masih bisa memperbaiki terus apa yang ingin kalian presentasikan. Oke, Rachel, silahkan. Pak, pas ngerjain PAS-nya boleh pakai baju bebas atau pakai baju sekolah? Oh, boleh pakai bebas. Pas ngerjainnya ya, pas ngerjain misalnya ngerjain jam. Rachel dipoto mamanya pas gunting karton, buletin. Nah, itu pakai baju bebas nggak apa-apa kan di rumah. Yang penting sopan ya. Tidak lihat I can see you ketek, maksudnya yang keteknya segini nih. Jangan ya. Kalau bisa bebas tapi yang sopan aja ya. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi sebelum Bapak lanjut nih. Pak. Ya, silakan. Siapa? Kalau nggak punya laptop sama komputer gimana, Pak? Kalau tidak punya laptop dan komputer, itu bisa diketik di mana namanya? Di HP kok. Ada yang namanya, kemarin aplikasi yang Microsoft Office di HP ada, bisa. Diketiknya di situ boleh. Nanti kan bisa dikirim ke Bapak Ibu gurunya pakai itu, pakai yang Office yang dari HP itu bisa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terus Bapak lanjutin ya. Ternyata yang video itu hanya satu, yaitu Mandarin. Yang tadi Lose jelaskan. Yaitu perkenalan ya tadi ya, kalau nggak salah itu nama saya siapa, saya sekolah di mana, gitu kan. Itu yang yang hanya pakai video, hanya satu. Video 2, Pak. Bahasa Inggris juga. Oh, sama bahasa Inggris ternyata. Nah, nanti kalau 3 biasanya sama bahasa Sunda. Tapi nanti kita lihat bahasa Sunda dulu ya. Bahasa Sunda belum ke Bapak formatnya bagaimana. Nanti kita akan sampaikan pada saat sama orang tua. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Ternyata TIK yang SBDP itu ada 2 yang bisa masuk. Yang pertama masuk di family tree, bisa tentang gambar, ya kan? Terus yang kedua tentang jam, sama PLH yang membuat rumah. Jadi semuanya itu ada SBDP-nya. Nah, kalau agama, kalian disuruh membuat kayak poster ya dari Paint untuk Paint-nya. Di situ kalian sepertinya kalau nggak salah dengar Bapak kemarin itu diminta sebelum dan sesudah. Jadi kayak sebelum bertobat atau gimana tuh kemarin? Saya lupa, Mem. Pembaruan hidup. Pembaruan hidup. Jadi sebelum pembaruan hidup apa? Dulu manja. Yes. Terus sekarang kalian jadi anak mandiri gitu. Nah, seperti itu contohnya seperti itu ya. Dulu kan manja misalnya masih dibantu-bantuin. Terus sekarang mandiri berarti bisa melakukan sendiri. Seperti itu. Tapi dalam gambar ya, dalam gambar kayak poster gitu. Hanya kata singkat sama gambar itu sudah cukup menjelaskan. Tapi ingat yang dinilai SBDP sama TIK kan nggak hanya gambarnya aja, tapi ada kerapiannya, ada kolaborasi warna, tolong diperhatikan di situ ya. Itu ada banyak tuh di situ. Nah, untuk SBDP sendiri membuat jamnya bisa bulat atau bisa kotak, sama aja ya, tapi dari karton. Nah, nanti jam itu ada cara videonya. Kalau nggak salah, besok aja lah Bapak share-nya videonya. Ya. Jadi kalian bisa mulai nyicil membuatnya. Besok Bapak sekalian share video membuat rumah sama jam. Jadi kalian bisa nyicil dulu. Ya. Jadi jangan ditagih, Pak, sekarang videonya mana? Bapak bilangnya besok saja.
Nah, begitu. Itu untuk yang PAS. Jadi SBDP dan TIK bisa masuk ke pelajaran mana-mana. Ada tadi bahasa Inggris sama TIK, ada agama sama TIK, terus ada apa namanya SBDP sama PLH itu bisa masuk ya. Jadi nilainya nanti akan dirata-rata. Misalnya kalian di jam kurang kreatif tapi di rumahnya kreatif, berarti Bapak akan bagi 2 nilainya. Seperti itu. Ya, biar fair ya, biar adil ya. Jadi biar kalian yang kalian kerjakan itu nggak sia-sia ibaratnya. Ya, kenapa Veronica? Untuk SPDP kan saya punya jam mainan. Waktu kelas 2 boleh dipakai buat SPDP. Itunya kan berbeda ya. Untuk jam mainannya akan berbeda. Kalau yang kelas 3 sekarang dari karton, itu dari mainan dulu dari apa? Kelas 2 dulu. Dari kotak jam. Oh bukan, sekarang dari karton. Karton atau kardus bekas ya. Jadi Bapak mau lihat prosesnya membuat jamnya. Ya, Bapak mau lihat proses pembuatan jam yang kamu motong terus kamu ngelem, hias. Ada step-stepnya. Ya. Buat jam. Ada tahapannya. Itu juga Bapak nilai juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau sudah Bapak mau jelasin bahasa Indonesia nih sekarang. Sudah ya tentang PAS sudah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak, Pak. Sudah ya. Oke. Sekarang Tidak, Pak. Bapak akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Nih, bentar. Bapak lihat dulu ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Sudah ya, terlihat full di situ. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang kalimat efektif. Jadi hari ini bahasa Indonesia tidak ada tugas lain selain hanya melihat ringkasan yang ada di classroom. Makanya pada saat penjelasan seperti ini, tolong didengarkan dengan baik. Terus nanti kalau misalnya nggak ngerti, silahkan bertanya. Ya, oke. Kita hari ini tentang kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang benar, memiliki subjek dan predikat, dan mudah dipahami. Nah, maksudnya kaidah di sini apa? Kaidah itu adalah sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan kamus. SPOK. Ya, sesuai dengan kamus. Ini nggak harus SPOK memang. SP aja sudah dapat yang namanya efektif. Tapi maksudnya anak-anak gambarannya kemarin ya, SPOK. SPOK. Misalnya begini, misalnya ada kata bus. Bus itu yang ber-BUS atau BIS. Nah, seperti itu kan? Itu berdasarkan kalimat bahasa Indonesia yang benar. Misalnya di apotik. Nah, nulisnya apotik atau apotek. Ya, betul. Itu yang dimaksud dengan kaidah yang benar ya. Terus taksi pakai ek atau pakai k. Nah, seperti itu. Orang kadang masih salah tulis, orang kadang masih salah pengucapan. Nah, di situ yang tidak boleh dilakukan dalam kalimat efektif. Jadi berdasarkan kaidah atau EYD yang benar. Terus minimal memiliki subjek dan predikat. Misalnya ibu memasak. Nah, itu sudah efektif. Kan misalnya bertanya, Pak, Mama kemana? Mama memasak. Nah, berarti kalau kalian nggak usah perlu tahu dong, memasaknya di mana. Masa harus tanya, Pak, masaknya di mana sih, Ma? Kok nggak kelihatan mamanya? Gitu. Kan itu berarti nggak usah perlu dijelaskan dengan menjawab jawaban dari orang tua tadi yang ditanyai, Mama memasak, berarti kalian sudah berpikiran, oh berarti Mama baru ada di dapur. Dia pasti baru ribet memasak itunya. Nah, di situ itu contoh salah satu hanya subjek dan predikat ya. Yang hanya Mama memasak. Misalnya Doni belajar. Nah, itu sudah sudah namanya kalimat efektif. Kalau lebih lengkap lagi boleh. Misalnya memasak
sayur lodeh. Nah, nanti nggak usah ditanyain lagi memasak apa Pak, gitu kan nggak usah kan. Lebih komplit atau dengan subjek, predikat, objek yang dikatakan Memneli tadi ya. Atau lagi misalnya Doni sedang belajar matematika atau Doni belajar matematika. Ya, kalau sedangnya tadi dihilangin karena nggak efektif. Doni belajar matematika. Berbeda arti dengan Doni sedang belajar matematika. Nah, pakai sedang tadi yang bikin tidak efektif. Ya. Nah, kalimatnya mudah dipahami. Jadi kalian kalau misalnya membuat kalimat, nggak usah yang muter-muter kalimatnya. Langsung pada tujuannya aja. Itu contoh kalimat efektif. Nah, sekarang syaratnya. Tadi yang pertama, sesuai dengan ejaan yang benar ya, ejaan yang dari bahasa Indonesia itu sendiri, minimal ada subjek dan predikat. Nah ini tidak bertele-tele. Misalnya begini, nanti ini kalimat efektif itu bisa digunakan pada saat kalian mengetik ujian tadi ya, itu bisa dipakai. Misalnya, Bapak sedang akan makan durian. Nah itu kan bertele-tele ya namanya ya. Bapak sedang akan makan durian. Itu bertele-tele. Terus kalimat yang salah lagi, hati-hati banyak anak-anak. Itu juga contoh kalimat tidak efektif. Sudah hati-hatinya 2, banyaknya 2, anak-anak 2. Banyak itu mengandung arti kata banyak lebih dari 1. Kalau anak-anak juga sama. Kalau menulis anak-anak, nah gitu kan, itu lebih dari 1 orang. Nah berarti efektifnya bagaimana Pak? Hati-hati banyak anak, gitu aja. Nggak usah banyak anak-anak. Karena di belakangnya akan kesannya berdobel ya, bertele-tele di sini. Nah, artinya jelas harus hati-hati karena di situ sering terjadi kecelakaan. Nah, berarti hati-hati sering terjadi kecelakaan. Tulisannya seperti itu, cukup simpel. Dan artinya langsung jelas. Misalnya kalian ditanyai, sudah makan belum? Tadi makannya siangnya pakai apa? Nah itu namanya bertele-tele ya, tidak jelas juga, harusnya lengkap, langsung aja saya sudah makan pakai ayam misalnya, itu yang cepat, tidak bertele-tele. Terus sekarang ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif, ada keseimbangan gagasan dan struktur. Nah ini yang tadi itu ya, keseimbangan gagasan tuh langsung kepada idenya. Idenya apa disampaikan, tapi dengan struktur yang benar, SPOK-nya yang benar. Ya, kalau bisa ditambahin keterangan yang bagus itu boleh. Menghindari kata yang tidak perlu. Jadi kata-kata yang tidak perlu ditulis atau diucapkan itu tidak perlu dicantumkan, karena percuma, dia tidak akan efektif. Terus kalimatnya bisa diterima akal. Kalau logis ya di sini ya berarti ya. Terus tidak menimbulkan arti yang ganda. Jadi yang tadi Bapak contohkan, hati-hati banyak anak-anak, itu artinya ganda. Sudah banyak, anak-anaknya banyak lagi, ya kan? Itu ganda, double arti. Jadi nggak boleh. Nah ini contohnya. Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 3. Sekolah ini adalah subjeknya. Oke, Bapak kan hapus yang ini siapa ya? Oke, Bapak kasih ya di sini ya. Bapak coret. Sekolah ini adalah subjek. Nah, membagikan itu adalah predikat. Objeknya apa? Buku pelajaran. Ini adalah objek. Nah, ini adalah keterangan. Nah, ini namanya kalimat efektif. Karena sudah ada subjek dan predikat. Objeknya dan ini sebagai pelengkap saja. Dan ini tidak bertele-tele. Kenapa? Dia langsung membagikan buku pelajaran kepada siapa? Siswa kelas 3. Nah, ini langsung ya, nggak usah bertele-tele. Dan artinya ya nggak ada arti ganda di sini, artinya cuma 1. Terus berikutnya, Bapak Keping A. Oke, ibu di sini subjeknya memasak
Ini predikat. Ayam goreng. Ini objek yang dimasak ibu. Di dapur adalah keterangan tempat. Ya. Dina juga sama. Dina, ini adalah subjeknya. Memotong, jadi melakukan pekerjaan ya. Kalau predikat itu biasanya melakukan pekerjaan. Memasak, membagikan, memotong. Banyak lagi lah nanti. Wortel itu objeknya. Dengan cepat, ini keterangan kecepatan atau keterangan pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu contoh kalimat efektif yang Bapak kasih hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tentang kalimat efektif. Jadi kalimatnya nggak usah bertele-tele, nggak usah belibet-belibet, langsung pada intinya. Ada mau tanya? Tentang kalimat efektif? Jadi nanti kalian tinggal di rumah tuh tinggal mendownload atau ngeprint yang Bapak kasih catatannya. Kalian melihat penjelasannya dari sini saja. Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan Mem Nani untuk matematikanya. Wait a minute. Oke, wait a minute. Oke, tidak ada Pak, tidak ada. Udah. Nah, untuk latihan kalimat. Ya. Udah, Mem? Ya, saya ini dulu share screen. Sudah terlihat? Terlihat nggak, Pak? Ada 5 kotak. Seperti di hari Jumat, itu ada penjumlahan bilangan caca. Di sini yang kita masukkan sembarang bilangan, tapi jumlahnya harus 30. Waktu hari Jumat kan kalau nggak salah ingat sih 25 ya. Misalnya 1 tambah 24 gitu ya. Nah, hari ini kan nilainya bertambah tuh, ada yang ratusan. Jadi kita masukkan ke dalam kotak-kotak tersebut. Ada yang bentuknya penjumlahan, ada yang bentuknya pengurangan. Apa yang 30? Misalnya 15 ditambah 15. Nilainya kan jadi 30. Apa yang 18? Misalnya 20 dikurang 2. Maka hasilnya menjadi 18. Demikian gambaran dari latihan soal matematika hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak terlalu sulit sih? Tidak. Nah, Tidak. benar ya? Kalian hebat. Demikian Pak Bra. Yakin nih, sudah nggak ada yang tanya. Sebelum Bapak tutup, nanti tahu-tahu banyak yang WA lagi. Pak, ini tadi gimana maksudnya? Pak, ini tadi gimana maksudnya? Coba tanyain. Kalau yang mau tanya, boleh. Bapak kasih waktu nih, masih kasih waktu nih untuk pertanyaan. Silahkan. Baik tentang kalimat saran, ataupun tentang, kalimat saran, kalimat efektif, ataupun tentang matematika yang sama ya, masih bilangan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kita tutup kalau tidak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan raise hand yang mau pimpin doa penutup. Pak, izin ke toilet. Ya, kita mau selesai dulu. Oke, ada yang mau doa penutup? Oke, Audrey, silahkan Audrey. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan, berkatilah kami sehat selalu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih Audrey. Silahkan live ya.
karena Bapak udah Makasih, siapkan Pak. di PJR-nya. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan di sini ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya. Bye. Bahasa Inggris ya. Terima kasih.